Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Alif Alfaridzi dari kelas IF0303 dengan NIM 1203230045. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal OTS 6 linked list dengan soalnya. Oke, soalnya seperti ini. Buatlah sebuah program menggunakan linked list untuk menyimpan daftar kontak telepon. Setiap sampel dalam linked list berisi informasi kontak seperti nama dan nomor telepon. Program tersebut harus dapat menambahkan kontak baru, mencari kontak berdasarkan nama, dan mencetak seluruh daftar kontak. Contohnya seperti berikut ini, ada menu, ada tambah kontak, cari kontak, cetak daftar kontak, 4 keluar. Oke, langsung saja kita ke kode programnya yang telah saya buat. Oke, untuk ini di baris pertama itu ada include studio.h, itu berfungsi untuk operasi input-output standar program C seperti printf dan scanf. Kemudian di baris kedua itu ada include stdlib.h, itu maksudnya berfungsi sebagai file header yang berisi konversi angka, alokasi memori, dan lain-lain. Untuk yang baris ketiga itu ada include string.h, itu eh, berisi mendefinisikan fungsi untuk memanipulasi sebuah string. Kemudian nomor 5 itu ada struct kontak, isinya ada char nama dengan ukuran 50, char nomor 20, struct kontak pointer next, itu maksudnya mendefinisikan sebuah struct dengan nama kontak yang berisi tiga tipe data. Yang pertama itu array char nama dengan ukuran 50, yang kedua ada char nomor dengan ukuran panjang 20, kemudian ada struct kontak pointer next. Kemudian di baris selanjutnya, baris 11, ada struct kontak pointer head. Ini maksudnya adalah mendefinisikan variabel global head yang merupakan pointer ke struct kontak. Variabel ini diinisialisasikan dengan null. Kemudian di baris 13 itu ada fungsi void tambah kontak. Yaitu fungsi ini maksudnya menerima dua parameter array, karakter nama dan nomor. Fungsi ini digunakan untuk membuat struct kontak baru dan menambahkannya ke awal list. Pertama, fungsi ini mengalokasikan memori untuk struct kontak baru menggunakan fungsi malloc dan menyimpannya ke dalam variabel kontak baru. Kemudian fungsi string copy di sini digunakan untuk menyalin string nama dan nomor ke dalam field nama dan nomor dari kontak baru. Selanjutnya, field match dari kontak baru diatur untuk menuju ke head di atas ini untuk diupdate menuju ke kontak baru sehingga kontak baru menjadi elemen pertama dalam list tersebut. Kemudian ada fungsi yang kedua, fungsi cari kontak. Fungsi cari kontak ini menerima satu parameter yaitu char nama yang digunakan untuk mencari kontak berdasarkan nama di dalam list. Pertama, fungsi ini membuat variabel temp yang menunjuk ke head list. Kemudian fungsi ini menggunakan iterasi loop while. Dalam setiap iterasi, fungsi ini membandingkan kontak dengan string nama menggunakan fungsi strcmp. Jika nama kontak sama dengan string nama, maka akan mencetak pesan bahwa data ditemukan dan mencetak nama, nomor telepon. Setelah itu, fungsi ini mengakhiri resolusi dengan pernyataan return. Jika nama kontak tidak sama dengan string nama, kemudian string nama ini memindahkannya ke temp, maka kontak berikutnya dalam list tidak akan ditemukan dan akan mencetak kontak tidak ditemukan. Kemudian baris selanjutnya adalah fungsi cetak kontak. Fungsi ini tidak menerima parameter apapun
Untuk mencetak sebuah kontak di dalam list, pertama fungsi ini membuat variabel temp juga. Kemudian fungsi ini melakukan iterasi melalui list menggunakan loop file lagi dalam setiap iterasi. Fungsi ini mencetak nama dan nomor telepon kontak yang ditunjuk oleh temp. Kemudian memindahkan temp ke kontak yang berikutnya. Di dalam list, fungsi ini akan berhenti melakukan iterasi ketika temp menunjuk ke null yang menandakan akhir dari list tersebut. Kemudian kita masuk ke inti program utama. Oke, yang pertamanya adalah int main. Nah, ini maksudnya masuk ke fungsi program pertama, kemudian ada int pilihan yang mendeklarasikan variabel bertipe integer dengan pilihan, kemudian yang kedua ini adalah char nama. Fungsi ke-50 itu mendefinisikan sebuah array char dengan nama dengan ukuran 50 panjangnya, kemudian sama juga mendefinisikan array char dengan nama nomor dengan ukuran panjang 20, kemudian while 1. Oke, kondisinya akan terus berjalan dan akan selalu berjalan jika kondisi sama dengan 1, dan di dalam loop ini program akan mencetak menu pilihan ke dalam output dan membaca pilihan pengguna dengan menggunakan scanf ini. Kemudian di sini ada switch case. Switch case di sini maksudnya eh, untuk kita apabila kita memilih dari salah satu output yang telah kita berikan di menu layar ini. Oke, di menu pertama itu adalah pilihan C1. Jika kita memilih opsi 1, maka kita akan diminta untuk memasukkan nama dan nomor telepon, kemudian menambahkannya ke dalam kontak baru dan masuk ke dalam list menggunakan fungsi di atas tersebut, yaitu fungsi void tambah kontak. Setelah itu program mencetak pesan bahwa kontak telah berhasil ditambahkan. Kemudian apabila kita memilih opsi chess yang kedua, eh, program akan meminta suatu pengguna untuk memasukkan nama dan kemudian mencari kontak dengan nama tersebut dalam list menggunakan fungsi cari kontak tersebut. Kemudian untuk yang opsi ketiga ini, jika kita memilih opsi ketiga, maka program akan mencetak semua kontak yang ada di dalam list dengan menggunakan fungsi cetak kontak. Kemudian yang opsi keempat itu exit ini, eh, pengguna memilih untuk menghentikan program yang memilih fungsi exit. Kemudian yang terakhir adalah default. Ini maksudnya jika pengguna memasukkan pilihan selain angka 1, 2, 3, dan 4, maka program akan mengeluarkan output pilihan tidak valid karena eh, tidak case-nya itu cuma sampai dengan 4 saja. Kemudian ada return ini mengandalkan si main program telah berjalan dengan sukses dan akan mengembalikan nilai 0 sebagai akhir dari sebuah program tersebut. Kemudian kita akan mencoba program tersebut dengan menambahkan nama seseorang ya. Kita akan mencoba untuk menambahkan 3 buah nama. Yang pertama itu kita pilih nomor 1 dulu ya untuk menambahkan kontak. Kemudian namanya contoh di sini kita namakan Ali. Adit nomor teleponnya 0888 0451 5249. Kita enter. Oke, tulisannya kontak berhasil ditambahkan. Kemudian kita nambahkan lagi kontak lagi. Nama hmm, Salwa, gitu kan? Nomor teleponnya 0812 5675 6980. Oke. Oke, kontak berhasil ditambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi satu terakhir lagi kontaknya. Pilih nomor 1 lagi dengan nama Adi. Adi. Oke. Nomor teleponnya 0817 7890 6756. Oke, kontak berhasil ditambahkan. Nah,
kita ini kan sudah memilih opsi nomor satu itu opsi tambah kontak. Oke, otomatis yang 3 kontak tadi sudah masuk ke dalam main programnya. Kemudian kita ingin mencari salah satu dari 3 kontak tersebut. Maka kita memilih menu nomor 2. Misalkan di sini kita memilih untuk mencari kontaknya Salwa. Kita enter. Oke, maka data kontak Salwa itu yang telah kita masukkan sebelumnya akan ditemukan oleh fungsi cari kontak. Oke. Oke, data ditemukan namanya Salwa, nomor teleponnya sama dengan yang di atas. Kemudian, apabila kita ingin mencari kontak seseorang, tetapi belum kita masukkan di fungsi tambah kontak, maka program akan data tersebut tidak akan ditemukan. Contohnya, contoh ya. Oke. Jadi kan kita masukkan 3 kontak ya. Pertama itu ada Alif, kemudian ada Salwa, kemudian ada Adi. Misalkan kita masukkan di sini Yaya, maka otomatis kontak tersebut, kontaknya si Yaya tidak ditemukan. Karena apa tidak ditemukan? Karena kita belum menginputkan atau belum memasukkan kontak Yaya ke dalam program di menu tambah kontak di menu satu tadi. Kemudian untuk yang menu ketiga ini, dia ini fungsinya untuk mencetak daftar kontak yang ada di main program yang telah kita inputkan sebelumnya. Kita inputkan ada 3 kontak ya. Otomatis kalau kita ngeklik, kalau kita masukkan angka 3 ini, maka kita akan memunculkan 3 kontak tersebut, yaitu kontak Alif, Salwa, dan Adi. Contoh ya, pilih menu, ya, oke. Maka akan ditemukan 3 kontak tersebut. Ada nama Adi dan nomor teleponnya, kemudian ada nama Salwa dan nomor teleponnya, kemudian nama Alif dengan kontaknya. Kemudian, apabila kita memasukkan selain angka 1, 2, 3, dan 4 di dalam output ini, maka akan muncul pilihan tidak valid. Karena tidak valid karena kita hanya menggunakan change tersebut hanya sampai 4 saja. Oke, kita memasukkan angka 6 di sini, maka akan muncul pilihan tidak valid. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4 yaitu untuk mengakhiri program dan juga keluar dari program tersebut. Kita pilih, setelah selesai menjalankan tugasnya hari ini, kita pilih nomor 4, kita ingin keluar dari program. Oke, pilih nomor 4. Kita berhasil keluar dari program. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai program OTS Linked List pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih banyak kepada kakak-kakak eh, Aspraf telah mengajari dan telah memberi materi dalam memberi di sini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.